ASEAN All Star lawan Manchester United ini kan hanya pertandingan uji coba, pertandingan hura-hura, pertandingan senang-senang, pertandingan eksebisi, fun football. Diatur aja lah bagaimana baiknya lah saudara-saudara. Diatur aja karena sekarang ini sepak bola Asia Tenggara udah nggak kayak dulu. Kalau dulu itu ketemu klub-klub dari Eropa itu udah kayak ketemu, kayak ketemu dewa lah. Sekarang mah biasa aja. Apalagi jadwalnya ini nanti tanggal 28 kan, tanggal 5 dan tanggal 10 itu ada FIFA match. Jadi saya rasa lebih bagus pemusatan latihan ke pertandingan itu daripada lawan MU. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini tanggal 28 Mei 2025 atau berapa hari ya, seminggu atau berapa itu setelah Liga Premier Inggris berakhir saudara-saudara, Manchester United, MU, klub lawak itu akan mengadakan tur ke Asia, Asia Tenggara dan Asia Timur. Mereka akan menghadapi ASEAN All Star dan Hong Kong, tim nasional Hong Kong kalau nggak salah ya, tim nasional Hong Kong apa Hong Kong All Star juga. Itu dan menghadapi ASEAN All Star ini adalah tim dari gabungan dari pemain-pemain dari Asia Tenggara saudara-saudara. Dan ini sudah ditunjuk Kim Sang-sik, pelatihnya Vietnam, sebagai pelatihnya tim ASEAN All Star ini dengan beberapa pemain yang sedang dikumpulkan. Nah, ini ada terjadi negosiasi yang cukup alot, cukup sengit antara ASEAN Football Federation, AFF ini sebagai tim yang diajak uji coba dengan MU, Manchester United ini sedang mengumpulkan pemain-pemain, sedang bernegosiasi dengan asosiasi-asosiasi sepak bola di Asia Tenggara. Sebenarnya dia mau menunjuk beberapa pemain, semua dia berharap nih ya, berharap negara-negara Asia Tenggara itu menampilkan tim-tim terbaik dia, pemain-pemain terbaiknya. Tetapi ya tampaknya keinginan itu tidak akan bisa terrealisasi. Sejauh ini pemain bintangnya ya hanya dari Vietnam itu saja sih, Nguyen Quang Hai. Nguyen Quang Hai, kemudian Do Duy Man. Nah, kemudian ada 3 kalau nggak salah, 3 dari Vietnam itu dipanggil pemain ya lumayan lah, pemain top lah di situ. Kemudian Indonesia kayaknya ini akan mengirimkan Ferrari dengan Asnawi Mangku Alam. Nah, hanya itu aja kemungkinan ya. Kemudian Malaysia hanya beberapa pemain yang seperti pemain-pemain yang Ezekiel Aguero, kemudian Dominic Tan kayaknya saya kemungkinan bisa berubah, bisa tetap. Kemudian Hafiz Najli atau siapalah kipernya. Kemudian Thailand belum ada nama yang disodorkan. AFF itu meminta Canatip, meminta si Terasil Dangda, meminta Sarah Yuyen, meminta Sarasak atau siapa gitu. Tapi ya belum tahu apakah itu mereka akan mendapatkan izin atau tidak. Kemudian Timor Leste juga mengirimkan pemain seperti Joao Pedro, kemudian Laos juga mengirimkan pemain seperti Bon Pacang Bungkon, kemudian Brunei Darussalam juga mengirimkan pemain, kemudian Myanmar Maung Maung Win, kemudian Andreas Neto dari Kamboja, kemudian semua negara Asia Tenggara akan diminta untuk mengirimkan pemain dengan pelatihnya dari Vietnam, Kim Sang-sik. Nah, sekarang sedang negosiasi dan tampaknya negosiasinya itu tidak berjalan mulus, saudara, tidak mudah, saudara.
negosiasinya tidak mulus, saudara-saudara, karena saudara-saudara harus ingat, Asia Tenggara, sepak bola di Asia Tenggara zaman sekarang itu berbeda dengan sepak bola Asia Tenggara di 10 tahun yang lalu, 10-20 tahun lalu itu beda sekali. Dulu saudara-saudara, ini saya kasih tahu ya, kalau ada kunjungan klub-klub dari Eropa, Manchester United, Liverpool, mana lagi, Chelsea, Arsenal, bahkan Borussia Dortmund, Valencia, mana lagi Leicester City pun disambut dengan meriah. Orang itu antusiasmenya tinggi sekali. Tinggi sekali, saudara-saudara. Kenapa ya? Karena level sepak bola Asia Tenggara pada waktu itu ya masih level di bawah, saudara. Tetapi sekarang ini berbeda, saudara-saudara. Sekarang ini berbeda level di sepak bola Asia Tenggara. Di beberapa tim nasional di Asia Tenggara itu sudah levelnya sudah menuju ke Piala Dunia. Dan pemain-pemainnya juga banyak sekali pemain abroad, pemain keturunan. Pemain-pemain yang berbasis di Eropa. Jadi bertanding melawan MU, bertanding melawan Liverpool itu ya biasa saja, nggak terlalu istimewa banget lah. Dan nggak terlalu istimewa. Dan supporter juga saya lihat sekarang ini juga tidak terlalu peduli lah. Apalagi MU lah, kok saudara-saudara tahu lah, klub lawak. Peace. Klub ya begitulah. Klub yang kadang bagus, kadang jelek, kadang ngacau, kadang aneh. Kayak begitu. Jadi ini turut mempengaruhi antusiasme orang-orang, pemain-pemain di ASEAN ini untuk bermain di Australia. Mungkin kalau pemain dari Indonesia, dari Thailand ya tidak terlalu antusias lah, biasa-biasa aja. Beda mungkin dengan Vietnam ya, beda. Saya nggak tahu kalau Vietnam bagaimana, atau Laos, atau Kamboja, atau Timor Leste, atau Singapura saya nggak tahu. Malaysia saya nggak tahu. Tetapi ya faktanya tidak terlalu antusias, dan ini negosiasinya tidak mudah karena ya itu tadi, faktor pertama itu tentang bukan lagi magnet. Klub Eropa seperti MU itu bukan lagi magnet yang semua pemain ingin main di situ, saudara-saudara. Selain faktor antusiasme yang sudah menurun dan kualitas sepak bola Asia Tenggara yang bukan lagi menjadi market, bukan lagi pasar. Menurut saya bukan lagi pasar, bukan lagi hanya objek, saudara-saudara, bukan hanya menjadi full, bukan hanya murni sebagai pasar, sebagai tempat yang untuk mendulang dolar, mendulang pound sterling, mendulang euro bagi klub-klub Eropa, tetapi sepak bola Asia Tenggara ini sekarang sudah menjadi subjek, sudah menjadi pelaku yang turut menentukan sepak bola itu sendiri. Jadi beda dengan dulu. Kalau dulu memang pasar, orang dari Eropa berbondong-bondong ke sini karena pasarnya besar. Sekarang sudah enggak. Sekarang pasarnya sudah digarap sendiri oleh tim-tim dari Asia Tenggara. Tim nasional dari Asia Tenggara ini sekarang sudah levelnya sudah berbeda. Dan karena itu saudara juga harus lihat bahwa ini ya, yang faktor kedua adalah nanti pada bulan Juni itu ada FIFA Matchday. Tanggal 5 dan tanggal 10 itu ada FIFA Matchday. Negara-negara Asia Tenggara itu akan tampil di kualifikasi Piala Asia 2027. 2027 tanggal 10 itu ada pertandingan level Asia. Kualifikasi Piala Asia, dan ada pertandingan menarik adalah Malaysia melawan Vietnam di situ tanggal 10. Tanggal 28-nya Kim Sang-sik sama Nguyen Quang Hai main lawan Manchester United di All Star itulah, di pertandingan main-main itu. Saya nggak tahu itu mindsetnya Asosiasi Sepak Bola Vietnam gimana, saya nggak paham itu, saudara-saudara. Kalau saya sih lebih bagus menolak main lawan MU, tapi fokus ke menghadapi pertandingan yang lebih penting. Saya nggak tahu, tetapi itu di kualifikasi Piala Asia. Di kualifikasi Piala Dunia itu tanggal 5 Indonesia akan melawan Cina. Kemudian tanggal 10-nya Indonesia akan melawan Jepang. Dan saudara-saudara tahu bahwa kompetisi di Eropa itu sudah mulai berakhir itu pada sekitar pertengahan Mei, pertengahan Mei itu sudah mulai minggu-minggu pertama, minggu-minggu kedua bulan Mei itu kompetisi di Eropa itu sudah mulai berakhir. Jadi ada waktu cukup dari Mei itu, pertengahan Mei sampai
tanggal 5 sampai tanggal 10 itu yang menurut saya ada bagusnya digunakan tim nasional, digunakan pelatih tim nasional untuk menggelar pemusatan latihan, untuk menggelar latihan, untuk pemantapan tim sebelum tampil di turnamen, di kompetisi yang sebenarnya di FIFA Matchday yang amat sangat jauh lebih penting daripada sekedar pertandingan hiburan melawan tim lawak Manchester United dari Inggris. Itu sih menurut saya, saudara-saudara, itu jauh lebih penting, jauh lebih masuk akal, jauh lebih strategis daripada hanya sekedar hura-hura menghadapi pertandingan uji coba tur pramusim setelah kompetisi liga di Eropa berakhir. Itu nggak efektif, nggak ada guna juga lah, ngapain. Kecuali kalau pramusim, ya pramusim itu beda. Pramusim misalnya di bulan-bulan Juli, bulan-bulan Juli atau bulan-bulan Agustus, Juli ya, kalau Agustus sudah tanding, Juli misalnya. Itu boleh, baguslah itu sudah, karena itu pramusim, pre-season menjelang musim baru. Kalau sekarang ini yang tanggal 28 Mei itu kan akhir musim, setelah musim berakhir, season berakhir, terus mereka datang untuk, ya itu murni untuk cari uang lah, cari hiburan, karena MU juga sudah gagal, juara Liga Premier juga gagal. Sekarang tinggal kesempatan MU kan cuma di Liga Eropa, nanti semifinal akan melawan Athletic Club de Bilbao, klub dari Spanyol, itu aja. Jadi itu jadwalnya juga tidak menguntungkan, tidak penting, tidak strategis lah. Selain dekat dengan FIFA Matchday, juga itu di akhir musim. Nah, selain di akhir musim juga dekat dengan FIFA Matchday. Jadi ya wajar kalau banyak asosiasi sepak bola di ASEAN ini keberatan negosiasi AFF dengan asosiasi-asosiasi sepak bola di ASEAN untuk melepas pemain bintangnya itu supaya benar-benar disebut All Star. ASEAN All Star itu ya memang benar-benar tidak mudah, saudara-saudara. Saya dengar, saudara-saudara, yang saya dengar Asosiasi Sepak Bola Indonesia PSSI, kemudian Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Thailand, termasuk juga Asosiasi Sepak Bola Singapura kurang, ya tidak bersedia mengirimkan pemain-pemain terbaik dia. Ya bisa dilihatlah dari skuad daftar sementara kan terlihat pemain-pemainnya juga bukan pemain-pemain yang utama, saudara-saudara, bukan pemain-pemain utama bintang. Mereka lebih fokus untuk tampil di FIFA Matchday yang sebenarnya, kecuali ya Vietnam itu tadi. Sampai-sampainya dia mengirimkan Kim Sang-sik sebagai pelatih ASEAN All Star. Sampai-sampainya dia mengirimkan Nguyen Quang Hai, Do Duiman, terus siapa lagi ya, Nguyen siapalah itu, ada 3 pemain di situ. Nah, sementara Indonesia sendiri PSSI sudah memastikan kemungkinan ya ini bisa pas, tapi itu kemungkinan pastinya bisa terjadi, akan mengadakan pemusatan latihan sebelum pertandingan melawan Cina. Sebelum pertandingan melawan Jepang, itu akan mengadakan pemusatan latihan yang mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu bisa dapatlah itu. Waktunya cukup, saudara-saudara. Waktunya cukup karena di Belanda Eredivisie kan sudah selesai itu. Bulan-bulan Mei itu sudah selesai, awal-awal minggu pertama, minggu kedua itu sudah selesai, atau minggu ketiga ya. Pokoknya itu sudah selesai, pemainnya bisa diangkut untuk pemusatan latihan. Ya mungkin nanti paling 1-2 pemain aja yang terlambat datang, wajar lah. Terlambat datang wajar, karena mungkin liganya belum selesai, kayak MLS itu kan masih main. Nah, itu saja. Itu kemungkinan akan mengadakan pemusatan latihan cukup panjang di Bali, saudara-saudara. Saya dengar-dengar seperti itu, PSSI ketua umumnya sudah berencana menggelar pemusatan, dan itu bagus. Itu bagus karena kita akan menghadapi Cina dan kita butuh kemenangan lawan Cina. Butuh kemenangan lawan Cina. Kalaupun nanti kita kalah lawan Jepang tetapi kita sudah bisa mengalahkan Cina, ya setidaknya kita akan bisa menempati peringkat keempat di klasemen akhir di grup C. Ya syukur-syukur kalau persiapannya lebih panjang, lebih matang. Mana tahu kita bisa menahan imbang Jepang. Arab Saudi aja bisa menahan imbang Jepang, saudara-saudara. Rasa kedepannya, saudara-saudara, kita sudah di komunitas ASEAN, di sepak bola ASEAN lagi, kita nggak butuh lagi ada klub-klub Eropa datang
terus kita menyaksikan nggak? Saya rasa udah nggak butuh lagi. Apalagi nanti kalau misalnya Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Nah, sekarang aja U17 sudah tampil di Piala Dunia. Artinya kan apa? Artinya level sepak bola di Asia Tenggara ini sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu memang gapnya dengan Eropa itu terlalu jauh, saudara-saudara. Jadi itu mereka bisa dengan sesuka hati memarketkan, memasarkan produk mereka ke Asia, dan orang-orang di Asia Tenggara dengan senang hati menerima itu. Dulu di Jepang itu juga sama. Jepang, Korea itu dulu jadi pasar klub-klub besar Eropa itu datang ke Jepang, datang ke Korea, dan asosiasi sepak bola memberikan layanannya dengan menghadirkan pemain-pemain terbaik tim nasional yang level grade A-nya mereka dikirimkan. Nah, sekarang sudah tidak. Sekarang Liverpool datang ke Liverpool atau mana ya, datang ke Jepang ya, tampilnya melawan Yokohama FC. Kemudian mana Real Madrid, Barcelona, kayak begitu. Jadi nanti ke depannya saya rasa udah nggak perlu lagi mengumpulkan pemain-pemain tim nasional untuk bertanding melawan klub-klub Eropa seperti itu. Ya kalau dia mau datang ya lawan klub. Misalnya dia datang ke Malaysia, lawankan aja dengan Johor, atau dia datang ke Singapura, lawankan dengan Lion City Sailor, atau dia datang ke Thailand, lawankan dengan Buriram atau Bangkok United sebagai pertandingan pramusim. Kayak di Amerika juga begitu. Klub-klub Eropa itu datang ke Amerika, mereka bertanding melawan klub-klub MLS atau sesama dengan klub-klub Eropa sendiri. Jadi di sini Asia Tenggara itu hanya sebagai event organizer saja. Misalnya Manchester United uji coba dengan Liverpool di Singapura atau di Thailand atau di Phnom Penh atau di mana, kayak begitu aja, saudara-saudara, usul saya. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Semuanya, saudara-saudara, semuanya. Tadi kita sudah bicara tentang ASEAN All-Star. ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United, MU. Tanggal 28 Mei di Stadion Bukit Jalil di Malaysia, saudara-saudara. Pertandingan eksebisi, fun football, pertandingan senang-senang, pertandingan hura-hura, pertandingan yang nggak penting-penting banget sih, saudara-saudara, pertandingan eksebisi. Masalahnya pertandingan itu digelar tanggal 28 dan jangan lupa tanggal 10 dan tanggal 5 dan 10 Juni 2025 itu ada FIFA Matchday. Asia Tenggara mengirimkan beberapa tim yang tampil di kualifikasi Piala Asia 2027 tanggal 10. Sementara Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 5 melawan Cina dan tanggal 10 melawan Jepang, saudara-saudara. Dan itu, saudara-saudara, pada bulan Mei itu kan semua kompetisi di Eropa itu sudah berakhir. Mayoritas kompetisi di Eropa sudah berakhir. Pertengahan Mei lah biasanya lah. Pertengahan Mei, akhir-akhir Mei itu pertandingan sudah selesai dan ada banyak waktu sebelum kualifikasi Piala Dunia, sebelum pertandingan kualifikasi Piala Asia itu bagi tim-tim, bagi pelatih-pelatih untuk mengumpulkan pemainnya untuk menjalani pemusatan latihan. Waktunya panjang, cukuplah saudara-saudara. Seminggu lebih itu ada. Itu sebenarnya menurut saya jauh lebih bagus kalau negara-negara ASEAN itu memanfaatkan itu saja, menggelar pemusatan latihan di situ untuk nanti bertanding ke turnamen yang sebenarnya. Jadi ya kalau Vietnam mengirimkan Quang Hai, Nguyen Quang Hai, Do Duiman, kemudian pelatihnya Kim Sang Sik untuk ASEAN All Star, ya saya rasa ya mereka bangga sih. Kalau menurut saya sih enggak lah, kontraproduktif, karena nanti tanggal 10 mereka akan menghadapi Malaysia di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia. Jadi kalau waktu mereka terpotong buat pemusatan latihan, terpotong hanya untuk pertandingan melawan Manchester United yang nggak penting, klub lawak. Ya buat apa, saudara? Tapi ya itu pilihan tiap asosiasi sepak bola, ya terserah mereka, itu urusan masing-masing mereka. Dan saya dengar Indonesia juga mengirimkan hanya 2 wakil, Asnawi sama
Ferrari. Saya nggak tahu duanya mungkin nggak akan kepanggil ke tim nasional juga sih menurut saya ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang itu pemainnya ya silahkan aja. Tetapi saya dengar pemain-pemain utama, pemain-pemain inti nggak akan ikut lah, ngapain? Lebih kemungkinan akan menggelar pemusatan latihan sejak bulan Mei itu. Sejak akhir Mei itu akan pemusatan latihan jangka panjang, ya mungkin 2 minggu, 2 minggu lah, 2 mingguan, 2 minggu, 3 minggu kemungkinan besar akan digelar di Bali dan sebelum menghadapi Cina dan sebelum menghadapi Jepang, dan itu menurut saya lebih bagus daripada ya tampil di ASEAN All Star. Ngapain sih saudara-saudara? Sekarang ini eranya sudah nggak kayak dulu. Dulu itu klub negara-negara Asia Tenggara ini kalau ketemu klub-klub dari Eropa itu sudah wah kayak ketemu dewa lah, bangga sekali. Oh gembira, pemainnya juga senang. Tapi sekarang sudah beda, eranya sudah beda. Sekarang sudah di Asia Tenggara juga sudah banyak pemain-pemain abroad, sudah biasa aja lah responnya itu saya rasa biasa aja. Jadi ya pemain-pemain lapis kedua, lapis ketiga ASEAN suruh ketemu Manchester United juga nggak apa-apa. Kalah telak 10-0, 11-0, 9-0 juga saya rasa nggak masalah lah, biasa aja. Ini hanya pertandingan senang-senang. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai, ini hanya bola. Kita cari teman, kita cari musuh. Bukan cari musuh. Kita jangan ngajak tinju, biasa aja, santai, santai, santai. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara semua. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!